Film diawali di sebuah pasar di mana terjadi bentrokan antara geng Tokyo Manji Divisi ketiga melawan geng Valhalla yang pada saat itu Divisi 3 sebenarnya berusaha untuk menghindar karena mereka kalah jumlah. Namun karena sudah dikepung, akhirnya Divisi 3 pun bisa tertangkap dan menjadi bulan-bulanan geng Valhalla. Tak ketinggalan, petinggi Valhalla yaitu Kazutora Hanemiya dengan ciri khas tato singa di lehernya juga berada di sana untuk menghukum anggota geng tersebut. Kemudian diperlihatkan Pak Chin ketua Divisi 3 seolah-olah menjadi bahan mainan mereka. Wakil ketua Valhalla yaitu Suji Hanma juga ikut meramaikan. Selanjutnya, Valhalla merayakan kemenangan mereka dengan melucuti dan membakar semua baju Tokyo Manji Divisi ketiga. Merasa tidak terima, Pak Chin menikam salah satu anggota Valhalla sehingga mengakibatkan ia harus dipenjara dan otomatis Divisi ketiga sekarang mengalami kekosongan. Scene kemudian berpindah menceritakan sekilas tentang perjalanan Takemichi ke masa lalu di film Tokyo Revengers live action sebelumnya. Yang kala itu, Takemichi adalah seorang murid yang lemah dan tidak berguna. Namun dengan kegigihannya, ia mampu mengubah masa lalu sehingga di masa depan pacarnya Hinata terhindar dari kecelakaan yang merenggut nyawanya. Buka tangannya. Jangan, Saat ini, terlihat Takemichi sedang mengencani Hinata. Walaupun sudah berpacaran sejak SMA, namun nyatanya mereka masih salting dan malu-malu kucing. Kondisi ini membuat Naoto, adik Hinata, merasa terganggu, apalagi mereka sedang berkencan di kamar Naoto. Sehingga Naoto menyarankan mereka berdua alangkah baiknya untuk keluar pergi jalan-jalan, menikmati waktu bersama. Di dalam mobil, mereka berdua masih dilanda kondisi yang sama. Namun Hinata mengerahkan semua keberaniannya untuk mengajak Takemichi berkencan di malam Halloween yang tak lama lagi akan dirayakan. Kemudian mereka pun tiba di sebuah tempat yang membuat mereka bernostalgia 10 tahun yang lalu. Yang pada saat itu, Takemichi mengatakan ingin putus dengan Hinata di tempat yang sama saat ini. Sehingga Hinata kali ini bertanya dengan serius kepada Takemichi. Alasan saat itu ingin putus dengannya. Namun Takemichi tidak mengingat apapun. Merasa panik, ia kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Takemichi sama sekali tidak mengingat bahwa ia pernah berkata ingin putus dengan Hinata. Yang ada, Takemichi lah yang selalu dicampakannya. Sehingga kali ini Takemichi akan mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengungkapkan semua isi hatinya kepada Hinata dan berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya. Saat Takemichi kembali, ternyata Hinata sudah menunggunya di dalam mobil. Saat itu, Takemichi juga berpapasan dengan Suji Hanma yang mengatakan sangat disayangkan Takemichi tidak bersamanya di dalam mobil. Dan di saat Takemichi kembali, tiba-tiba sebuah mobil hitam menghantam mobil Hinata hingga terjadi ledakan dan membuat Hinata terjebak di dalam mobil. Hal itu membuat Takemichi kesulitan untuk mengeluarkannya. Dan di detik-detik terakhir, Takemichi mengungkapkan kalau ia sangat sayang kepada Hinata. Kemudian terjadilah ledakan yang membuat Hinata tewas di depan mata Takemichi. Hal ini membuat Takemichi bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Padahal Takemichi sudah pergi ke masa lalu untuk merubah nasib Hinata. Di hari pemakaman Hinata, Takemichi mengungkapkan kepada Naoto bahwa ia akan pergi kembali ke masa lalu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya, Naoto tidak setuju karena bagaimanapun nasib orang tidak bisa dirubah.
Naoto juga sudah mendapatkan informasi bahwa orang yang menabrak Hinata adalah Akun, teman dari Takemichi. Setelah diselidiki, Akun telah berkeluarga. Naoto menduga bahwa Akun menabrak Hinata karena ada seseorang yang mengancam keluarganya, sehingga Akun pun terpaksa harus melakukan hal itu. Naoto sudah putus asa dan merasa semua perjuangannya dengan Takemichi tidak merubah apapun. Namun dengan keyakinannya, Takemichi yang percaya bahwa semua itu bisa dirubah dengan menyelesaikan permasalahan hingga ke akar-akarnya. Dan jalan satu-satunya adalah dia harus menjadi petinggi di Tokyo Manji agar bisa mengendalikan geng tersebut. Walaupun sepertinya mustahil, namun melihat tekad Takemichi, Naoto pun mulai mendukungnya kembali dan akan menyelidiki kasusnya. Pertama, ia mengatakan bahwa Draken yang masih hidup seharusnya bisa mengubah nasib. Namun melihat kenyataannya saat ini berbeda, mereka berdua akan menanyakan secara langsung kesaksian Draken yang sekarang sedang berada di tahanan khusus terpidana mati kasus pembunuhan. Di dalam penjara, Draken yang berkepala botak bersaksi bahwa Toman sekarang merupakan organisasi antisosial dan berbahaya, yang bahkan kini polisi pun tidak dapat mengendalikannya. Toman menjadi seperti sekarang karena Draken tidak bisa menjaga Toman dari seseorang. Dengan perasaan marah, Draken mengatakan bahwa ia sangat ingin kembali ke masa lalu dan membunuh Kisaki Teta. Draken dipenjara karena kasus pembunuhan 3 orang saat berusaha membunuh Kisaki dan dihentikan oleh seorang polisi yang sudah menjadi bagian dari mereka. Setelah jam kunjungan selesai, Draken mengatakan kepada Takemichi untuk segera meninggalkan Tokyo karena Kisaki juga sedang mengincarnya dengan tujuan untuk melenyapkan semua hal penting dari Maiki, sehingga dengan cara itu ia bisa menguasai Maiki sekaligus geng Tokyo Manji. Kisaki akan melakukan cara apapun, bahkan mengorbankan orang lain demi mencapai tujuannya. Dari informasi itu membuat Takemichi semakin ingin menjadi petinggi di Tokyo Manji agar Kisaki tidak mudah untuk mendekati Maiki, sekaligus menyelamatkan Hinata di masa depan. Naoto pun mempercayakan hal itu kepada Takemichi dan mengajaknya berjabat tangan. Kemudian tiba-tiba Takemichi kembali ke masa lalu, tepatnya di sebuah pemandian air panas. Saat itu Takemichi merasa senang karena melihat Maiki dan juga Draken yang masih hidup, walaupun ia masih kesakitan saat Maiki memukul bekas luka tusukannya. Tak lama kemudian, mereka pergi ke upacara pengangkatan Kapten Divisi ketiga yang mengalami kekosongan setelah Pachin masuk penjara akibat menikam salah satu anggota Valhalla sebelumnya. Anggota Toman yang lain menduga bahwa Takemichi lah yang mempunyai kesempatan itu karena ia sudah berjasa dengan menyelamatkan nyawa Draken yang ditusuk oleh Kiyomasa sebelumnya. Takemichi pun sangat tidak menduga bahwa misinya menjadi petinggi Toman akan semudah ini. Di dalam orasinya, Maiki menyatakan perang dengan Valhalla setelah kejadian penyerangan anggota divisi ketiga. Oleh karena itu, untuk mengalahkan Valhalla yang jumlah anggotanya lebih banyak dari Mebius sekalipun, maka Toman membutuhkan tambahan anggota. Sehingga Maiki pun memanggil ketua divisi ketiga yang baru. Dia adalah ya, Kisaki Teta, mantan anggota Mebius yang sudah meminta maaf dengan seluruh anggotanya bergabung menjadi divisi ketiga. Walaupun demikian, hal itu membuat sedikit kegaduhan, namun mereka harus menerimanya karena hal ini sudah menjadi keputusan dari Maiki. Takemichi tentunya tidak ingin melihat orang itu berada di sini dan bergabung dengan Toman. Kemudian tiba-tiba saat kegaduhan itu terjadi, kembali muncul seorang pria berambut panjang. Dia adalah kapten divisi utama Toman, Keisuke Baji, yang menghajar semua anggota Toman baru yang tentu saja tidak mengenalinya. Kebrutalan Baji akhirnya mereda setelah wakilnya yaitu Chifuyu menjelaskan kepada Baji. Kemudian Baji pun menghampiri Maiki dan menyerang Takemichi yang menghalangi jalannya. Beruntung ada Mitsuya yang langsung mencegahnya. Baji sengaja datang karena tidak setuju dengan diangkatnya Kisaki Teta sebagai kapten divisi ketiga yang menggantikan Pachin. Namun karena Maiki tidak menghiraukannya, Baji pun memutuskan untuk membelot dan bergabung dengan geng Valhalla, menyusul kawan lamanya yaitu Kazutora Hanemiya.
Setelah semua orang pergi, hanya ada Takemichi dan Maiki di sana. Maiki kemudian mengatakan bahwa orang yang telah memukul Takemichi adalah salah satu pendiri Tokyo Manji, yaitu Keisuke Baji. Pada saat awal berdiri, Toman hanya beranggotakan 5 orang, yaitu Maiki, Draken, Baji, Mitsuya, dan Pak Jin. Oleh karena itu, misi yang sulit pun diberikan kepada Takemichi, yaitu membawa kembali Baji ke geng Tokyo Manji. Takemichi juga meminta imbalan kepada Maiki, yaitu mengeluarkan Kisaki Teta bila ia mampu membawa Baji kembali. Sebenarnya, Maiki sudah mengetahui bahwa Kisaki bukanlah orang yang baik, namun ia membutuhkannya untuk menghadapi geng Valhalla. Tapi jika hal itu yang diinginkan, maka Takemichi harus membuktikan bahwa ia lebih berguna daripada Kisaki. Dan jika gagal, maka Maiki tanpa segan akan membunuh Takemichi. Dan mulai saat itu, Maiki mengangkat Takemichi sebagai salah satu anggota dari geng Tokyo Manji. Setelah perbincangan mereka selesai, Takemichi melihat sebuah bungkusan kecil atau semacam jimat yang tergeletak, dan isinya adalah sebuah foto pendiri Toman yang ternyata jumlahnya ada 6 orang, bukan 5 orang seperti yang Maiki katakan. Kemudian scene berpindah ke sekolahan, di mana saat itu Takemichi merasa sangat senang kembali bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Mereka pun mulai bercerita bahwa tekad dari Takemichi untuk membawa kembali Keisuke Baji sangatlah mustahil, karena Valhalla adalah geng besar yang sangat berbahaya dan sengaja dibentuk untuk mengalahkan Toman. Valhalla memiliki lambang yang unik, yaitu malaikat tanpa kepala yang mempunyai arti yaitu tidak mempunyai ketua. Hal lain yang mereka tahu adalah wakil ketua mereka bernama Suji Hanma, dan juga orang ketiga ada Kazutora Hanemiya yang telinganya berdering. Pada saat bersamaan, orang yang mereka bicarakan masuk ke dalam ruangan untuk menemui Takemichi. Makoto yang belum mengetahuinya berusaha untuk mengusir Kazutora, namun setelah Yamagishi mengatakan kepadanya, Makoto pun menjadi ketakutan. Akun berusaha mencegah agar Takemichi tidak ikut bersamanya. Namun karena Takemichi mengkhawatirkan kondisi teman-temannya, maka ia pun bersedia ikut pergi ke markas geng Valhalla bersama dengan Kazutora. Markas geng Valhalla merupakan sebuah tempat bekas game center arcade yang terbengkalai. Gambar malaikat tanpa kepala dipampang jelas di pintu masuknya, dengan banyaknya berandalan yang menjadi anggota berkumpul di dalamnya. Takemichi sengaja diajak untuk menjadi saksi pembelotan Baji. Tes yang harus dijalani Baji agar bisa bergabung adalah ujian kesetiaan. Ia harus memukuli anggota Tokyo Manji yang paling dekat dengannya, yaitu Chifuyu yang menjadi wakil pemimpin divisi utama geng Tokyo Manji. Tes kedua yang diikuti Baji adalah ujian kesaksian yang menghadirkan Takemichi sebagai saksi dari peristiwa pembelotan Baji. Dari kesaksian Takemichi bahwa benar saat upacara pengangkatan kapten divisi ketiga, Baji yang tidak setuju membuat ia memutuskan untuk membelot dan bergabung dengan Valhalla. Kazutora juga mengatakan kedatangan Baji akan menjadi bagian dari kekuatan Valhalla untuk mengungguli geng Toman. Saat itu Takemichi berusaha menyadarkan Baji dan mengajaknya kembali ke Toman karena ia merupakan salah satu pendirinya, dan bagaimana mungkin pendiri akan mengkhianati gengnya sendiri. Kemudian Takemichi dibuat kaget, ternyata orang keenam yang ia lihat pada foto yang ia temukan sebelumnya adalah Kazutora, yang juga merupakan salah satu pendiri geng Tokyo Manji. Baji pun menceritakan pertama kali Toman dibentuk, yaitu atas dasar usulan dari Baji dengan alasan untuk bisa melawan Black Dragon, yaitu geng yang telah dilawan Kazutora sendirian. Saat itu pendirinya ada 6 orang, yaitu Baji, Maiki, Draken, Kazutora, Pachin, dan Mitsuya. Karena sebuah geng motor, mereka merayakannya dengan menaiki motor bersama-sama di tepian pantai. Namun kini masalahnya, ketua mereka Maiki hanya mempunyai motor metik jadul sekelas Bactu yang gampang mogok, yang bahkan tak bisa mengungguli kecepatan sepeda sekalipun. Apesnya lagi, saat itu motor Maiki kehabisan bensin, dan saat dilakukan pengundian, Bajilah yang terpilih untuk mendorong motor Maiki hingga sampai ke pom bensin. Di perjalanan, Baji dihadang dan dicemooh oleh komplotan geng lokal. Merasa kesal, Baji pun menghajar mereka. Saat motor Maiki akan dihancurkan, Baji segera melindungi motor dari bosnya tersebut dan membiarkan tubuhnya terkena pukulan.
Ternyata Mikey mengikuti Baji dari belakang dan begitu peduli terhadap temannya. Melihat kejadian itu, Mikey pun marah dan menendang motornya ke arah mereka hingga rusak parah. Mikey mengatakan kepada Baji bahwa motornya itu tidak lebih berharga dibandingkan dengan sahabatnya. Teman-teman yang lain pun tidak meninggalkan mereka. Mereka pun bersatu untuk menghajar pasukan geng yang telah menyerang Baji. Dan inilah hasilnya. Ketua geng yang sudah bonyok itu dipaksa oleh Toman untuk memfoto mereka. Dan hasilnya adalah foto pendiri geng Tokyo Manji yang berjumlah 6 orang. Kemudian di hari berikutnya, terjadilah peristiwa yang membuat Kazutora keluar dari geng Toman dan membenci Mikey. Saat itu, Kazutora mengajak Baji untuk mencuri motor di sebuah dealer sebagai hadiah ulang tahun Mikey. Walaupun sempat menolak, namun pada akhirnya Baji pun setuju demi membahagiakan ketuanya yang sudah tidak memiliki motor. Pada malam harinya, dengan modal nekat, mereka pun berhasil menyusup ke sebuah dealer yang dituju. Namun saat akan membawa motor pergi, Baji ketahuan oleh sang pemilik dealer, yang ternyata ia adalah Shinichiro Sano, kakak kandung dari Mikey, ketua mereka. Kemudian secara tiba-tiba, Kazutora tanpa sengaja memukul Shinichiro dari belakang dengan sebuah kunci besi hingga membuatnya tewas di tempat. Setelah mengetahui kenyataan bahwa orang yang telah ia bunuh adalah kakak Mikey, Kazutora pun menjadi sangat depresi. Anehnya, walaupun tindakan kriminalitas itu inisiatif Kazutora tanpa sepengetahuan Mikey, tapi ia malah menyalahkan Mikey dan tak lama kemudian polisi pun datang menangkap mereka. Kemudian Mikey memberikan kesaksian yang membela Kazutora dan membuat hukuman penjaranya diringankan hanya sebatas 2 tahun dan Baji terbebas dari hukuman. Tapi Kazutora yang mempunyai kepribadian aneh malah selalu dendam ingin membunuh Mikey. Bergabungnya Kazutora dengan geng Valhalla adalah upayanya untuk menghancurkan Mikey, mantan sahabatnya, dan juga geng Tokyo Manji yang ia dirikan bersama. Scene kembali ke masa sekarang. Setelah Hanma mendengarkan sendiri cerita tentang kematian kakak Mikey, Baji pun dinyatakan lolos dari semua ujian masuknya. Sebuah jaket putih dengan lambang malaikat tanpa kepala pun diberikan Hanma untuk dipakai oleh Baji. Keesokan paginya, terlihat Mikey, Draken, Mitsuya juga Takemichi sedang mengunjungi makam Shinichiro. Mikey juga berkata memang benar orang yang telah membunuh kakaknya adalah Kazutora. Dan fakta lainnya adalah tanpa dicuri pun, motor itu sebenarnya adalah hadiah ulang tahun dari kakaknya untuk Mikey. Walaupun nasi sudah menjadi bubur, namun Mikey belum bisa menerima sepenuhnya peristiwa tersebut di dalam hatinya. Setelah itu, Takemichi yang hendak pulang dihentikan oleh seorang pria yang duduk pada ayunan, yang ternyata ia adalah orang yang telah dipukuli oleh Baji di markas Valhalla sebelumnya. Orang itu adalah Chifuyu Matsuno, wakil ketua divisi utama, orang yang paling setia kepada Baji saat masih di geng Tokyo Manji. Chifuyu menjelaskan bahwa Baji sengaja memukulinya agar Valhalla percaya bahwa Baji benar-benar telah membelot. Namun sebenarnya ia mempunyai suatu rencana lain yang sampai saat ini Chifuyu belum mengetahui apa rencana bosnya itu. Dan sekarang tugas Chifuyu yaitu menyelidiki rencana dari Baji, sehingga ia pun meminta bantuan Takemichi untuk kembali ke markas Valhalla. Chifuyu juga berjanji akan membantu Takemichi karena pastinya ia juga memiliki sebuah tujuan karena telah berani memukul Kisaki saat upacara pengangkatannya. Singkatnya, mereka berdua telah berada di markas Valhalla dan kembali dibuat babak belur oleh Baji dan pasukan Valhalla. Walaupun Takemichi dan Chifuyu memintanya untuk kembali, namun Baji tetap pada rencananya.
Setelah gagal membawa Baji kembali, Chifuyu mengajak Takemichi ke sebuah tempat, yaitu menemui mantan anggota Mebius yang sekarang menjadi seorang pengusaha. Ya, dia adalah musuh bebuyutan Takemichi pada movie sebelumnya. Kiyomasa sekarang sudah menjadi pemilik bar dan tidak menjadi anggota geng manapun. Tujuan Chifuyu menemuinya yaitu untuk menanyakan siapa yang memerintahkannya dulu untuk menusuk Draken. Kiyomasa pun menjelaskan bahwa setelah diusir dari Tokyo Manji, ternyata Kisaki-lah yang membawanya menjadi anggota Mebius, dan di sana ada orang lain yaitu Tsuji Hanma. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kisaki dan Hanma telah bersekongkol, dan setelah Mebius bubar, mereka mendirikan geng Valhalla dengan tujuan untuk mengambil alih kekuasaan dari geng Tokyo Manji. Kemudian, Takemichi mengingat sebuah pertempuran antara Maiki dan Kazutora yang berdarah-darah. Tentunya hal itu akan berdampak buruk terhadap masa depan. Di sisi lain, Hanma menemui Draken dengan cara yang tidak biasa. Hal itu ia lakukan sebagai awal perkenalan sebelum pertempuran antara Toman dan Valhalla terjadi. Selain itu, Hanma akan melakukan suatu tindakan yang membuat Toman bersedia untuk bertempur dengan Valhalla. Ya, salah satunya adalah membuat Mitsuya masuk rumah sakit akibat kecelakaan motor yang disebabkan oleh anggota geng Valhalla. Takemichi pun masih bertanya-tanya, jika Kisaki adalah pemimpin Valhalla, lantas kenapa ia sampai masuk menjadi anggota geng Tokyo Manji, sehingga membuatnya kembali ke masa depan untuk menanyakan kepada Draken yang berada di penjara. Namun setelah ditanyakan, ternyata pemimpin Valhalla bukanlah Kisaki ataupun Tsuji Hanma ataupun Kazutora, melainkan ia adalah Maiki. 10 tahun yang lalu terjadi pertempuran yang menentukan disebut Bloody Halloween. Saat itu Toman mengalami kekalahan untuk pertama kalinya. Maiki menjadi ketua Valhalla karena Tokyo Manji yang dikalahkan geng itu terpaksa berdiri di bawahnya. Kisaki Teta malah menjadi ketua Tokyo Manji dan akhirnya mengubah geng motor yang biasa disebut Toman itu menjadi organisasi jahat. Setelah mengetahui kenyataan itu, Takemichi pun kembali ke masa lalu demi menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi, yaitu Hinata, Akun, dan juga Maiki. Setelah berjabat tangan dengan Naoto, Takemichi kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Tepatnya, ia berada di sekolah sedang berkencan dengan Hinata. Saat itu, mereka kembali membahas rencana kencan mereka di malam Halloween yang akan segera tiba. Hinata juga mengatakan bahwa ia akan selalu bahagia apabila bersama dengan Takemichi, baik 10 tahun ataupun 20 tahun ke depan. Mendengar ucapan itu, Takemichi pun segera berpamitan dengan Hinata untuk menjalankan misinya supaya di masa depan nanti Hinata bisa selamat. Di lain sisi, diperlihatkan Maiki dengan tatapan kosong berjalan pulang dari rumah sakit sehabis menjenguk Mitsuya yang mengalami kecelakaan motor akibat ulah geng Valhalla sebelumnya. Hal itu pun lebih meyakinkan Maiki bahwa memang Valhalla benar-benar serius ingin berperang melawan gengnya. Scene berpindah di mana Takemichi secara terang-terangan menemui Kisaki yang sedang berkumpul dengan anggota Toman divisi ketiga lainnya. Takemichi berkata bahwa ia tidak akan membiarkannya menguasai geng Tokyo Manji. Kisaki menjawab bahwa ia hanya ingin mengembangkan geng Toman dan melindungi pemimpinnya yaitu Maiki. Sontak Takemichi pun membalas dengan perkataan bahwa ia akan menjadi salah satu pemimpin geng mereka dan tidak akan membiarkan Kisaki untuk mencapai tujuannya. Salah satu anggota Kisaki pun tertawa mendengar pernyataan bodoh dari Takemichi. Dan tak lama kemudian, pasukan Valhalla datang secara tiba-tiba untuk kembali menghabisi Toman divisi ketiga yang sekarang dipimpin oleh Kisaki. Sehingga terjadilah kembali tawuran di antara kedua geng tersebut yang kembali memaksa divisi ketiga untuk mundur karena kalah jumlah. Di posisi ini guys, Mimin berpikir bahwa hal ini sudah direncanakan oleh Kisaki agar Takemichi percaya bahwa Kisaki benar-benar menjadi bagian dari Toman dan juga bisa dijadikan alasannya untuk membujuk Maiki agar segera membuat perhitungan dengan geng yang ingin berperang melawan mereka.
Kemudian di malam harinya, Takemichi kembali bertemu dengan Chifuyu di tempat biasa. Chifuyu pun menanyakan informasi yang sudah didapatkan Takemichi tentang Kisaki. Tentunya, Takemichi masih kebingungan, apalagi ia baru saja diselamatkan oleh Kisaki. Namun hal itu tidak membuat Takemichi berhenti untuk menghentikan niat jahat dari Kisaki. Takemichi pun meminta kepada Chifuyu untuk mempercayainya dan mengatakan bahwa ia berasal dari masa depan yang mempunyai misi menghentikan rencana jahat Kisaki. Bila ia gagal, maka di masa depan nanti pacarnya Hinata akan meninggal karenanya. Di masa depan, ia juga melihat Baji akan dibunuh oleh Kazutora, sehingga akan membuat Maiki merasa bersedih dan mudah dikendalikan oleh Kisaki. Chifuyu masih belum mengerti apa yang Takemichi ucapkan, namun ia sangat mempercayainya dan sebagai sahabat ia dengan tulus akan membantu Takemichi. Chifuyu juga mengatakan bahwa ia sangat percaya dengan Baji, orang yang paling ia segani. Kemudian ia pun menceritakan bagaimana awal mula ia bertemu dengan Baji. Kemudian terjadi flashback ke masa lalu. Di sana, Chifuyu yang baru masuk sekolah berhasil menghajar para seniornya. Ia pun tidak terkalahkan dan menjadi berandalan yang menguasai sekolahan. Suatu ketika, Chifuyu mendapat kabar dari pengikutnya bahwa ada siswa kelas 3 yang tidak lulus sekolah setelah masuk pusat penahanan remaja yang bernama Keisuke Baji. Chifuyu pun berpikir bahwa ia sangatlah kuat dan tertarik untuk menantangnya. Namun sesampainya di kelas Baji, ia mendapati penampilannya seperti orang culun, memakai kacamata dengan rambut diikat. Pokoknya tidak sesuai ekspektasi dan spek yang ia harapkan. Chifuyu mulai memperkenalkan dirinya dan bertanya kepada Baji. Namun Baji tidak mempedulikannya karena ia sedang fokus menulis sebuah surat. Chifuyu yang melihat tulisan Baji salah langsung mengkoreksinya dan mengatakan jangan berpura-pura pintar kalau ia bodoh. Di sana Baji tidak terpancing emosi dan tetap bersikap kalem karena ia tidak mau mencari masalah lagi yang menyebabkan ia tidak naik kelas karena jika itu terjadi maka ibunya akan kembali menangis. Mendengar hal itu, Chifuyu membantu Baji membetulkan tulisannya hingga selesai. Baji pun berterima kasih dan mengatakan bahwa ia orang yang cukup baik. Nah guys, dapat dipastikan Baji tidak lulus sekolah karena memang ia masuk pusat penahanan remaja bersama dengan Kazutora setelah terjadi peristiwa yang membuat kakak Maiki terbunuh oleh mereka berdua. Dan surat yang ia buat pastinya ditujukan untuk Kazutora yang masih dalam tahanan. Scene kemudian berpindah di saat pulang sekolah. Chifuyu dan kedua pengikutnya tiba-tiba dihadang oleh berandalan yang ternyata berandalan itu mendapat laporan bahwa di sekolah bawahannya telah dihajar oleh Chifuyu. Saat ini mereka ingin membalas perbuatan yang dilakukan oleh Chifuyu. Saat salah satu gangster berjalan ke arah Chifuyu, kedua pengikutnya pun lari ketakutan. Namun tanpa diduga, Chifuyu bisa mengalahkannya dan menghajar preman di belakangnya. Walaupun Chifuyu terbilang kuat, namun ia masih tetap bisa dikalahkan oleh berandalan yang hanya beraninya keroyokan 20 orang sekaligus. Di saat Chifuyu terpojok, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan berkata untuk berhenti melakukan pengeroyokan karena hal itu terlihat murahan. Orang itu ternyata adalah Keisuke Baji. Mendengar itu, ketua geng pun marah kepada Baji. Namun Baji yang santai malah berterima kasih kembali kepada Chifuyu sambil mengatakan bahwa suratnya sudah dia kirimkan. Baji pun mengatakan sebagai ucapan terima kasihnya, ia akan membantu Chifuyu. Kemudian tiba-tiba dengan dicopot kacamata dan pengikat rambutnya, itu berarti Baji mengeluarkan mode brutalnya. Baji juga mengatakan bahwa ia adalah kapten divisi utama Tokyo Manji. Dengan buas, ia menghajar semua komplotan gangster hingga babak belur dan tidak ada yang tersisa. Setelah mereka semua terkapar, Baji mengatakan bahwa Chifuyu adalah sahabatnya. Dan aturan di geng Toman, jika salah satu sahabatnya diintimidasi, maka anggota Toman yang lain akan berusaha untuk menghabisi pelakunya. Setelah pertarungan itu berakhir, Baji mengajak Chifuyu untuk makan mie peyong bersama di rumahnya. Setelah sampai di rumah, ternyata mie-nya hanya tersisa 1 kotak. Maka dari itu, Baji membagi mie itu setengah-setengah untuk berbagi dengan Chifuyu.
Itulah awal mula Chifuyu melihat seberapa hebatnya Baji, salah satu orang terkuat di geng Tokyo Manji. Dan pada saat itu juga Chifuyu memutuskan untuk mengikuti Baji. Bahkan Chifuyu pertama kali menggunakan kata sopan kepada Baji. Setelah menyimak cerita dari Chifuyu yang ternyata sangat dekat dengan Baji, Takemichi pun meminta untuk diantar kembali menemuinya. Takemichi ingin mencoba kembali membujuknya agar bersedia pulang ke Toman dan meninggalkan Valhalla. Di lain sisi, Draken sengaja menemui Kazutora dan mengajaknya untuk tidak berperang karena ia tidak ingin melihat sahabat-sahabatnya berperang satu sama lainnya. Draken juga menanyakan kenapa ia sampai sebegitu bencinya kepada Maiki hingga Kazutora sampai ingin membunuhnya. Padahal Maiki sudah bersaksi dan meringankan hukumannya atas pembunuhan Shinichiro yang membuat ia bisa keluar tahanan lebih awal. Namun Kazutora yang memiliki kepribadian aneh karena berasal dari keluarga Broken Home tetap menyalahkan Maiki. Tekadnya sudah bulat untuk berperang melawan Toman dan membunuh Maiki. Setelah gagal membujuk Kazutora yang hatinya sudah membeku, Draken pun menemui Maiki dan menyarankan agar Maiki menemui dan membujuk Kazutora secara langsung agar tidak terjadi pertempuran di antara sahabat. Hati Maiki yang masih belum ikhlas menerima kepergian kakaknya belum bersedia untuk menemuinya. Namun di hati kecilnya, Maiki juga tidak ingin berperang melawan Kazutora. Keesokan harinya, Chifuyu mengantar Takemichi untuk kembali menemui Baji. Di sana, Takemichi menantang Baji untuk berkelahi dengannya. Jika Takemichi menang, maka Baji harus kembali ke Toman. Maka terjadilah pertarungan dan pastinya bisa ditebak siapa pemenangnya. Dalam keadaan babak belur, Takemichi berkata kepada Baji bahwa jangan sampai ia mati karena Maiki akan sangat bersedih apabila kehilangannya. Baji tidak mempedulikan perkataan itu, kemudian meninggalkan mereka sambil mengatakan bahwa ia sekarang adalah bagian dari Valhalla dan Toman adalah musuhnya. Di malam hari, Takemichi menemui Maiki di tempat di mana dahulu semasa kecil Maiki dan Baji bermain bersama. Takemichi pun meminta maaf karena ia telah gagal untuk membujuk Baji. Maiki tidak mempermasalahkannya karena ia sudah tahu watak dari sahabat masa kecilnya itu. Dengan perasaan sedih, Maiki pun bercerita kepada Takemichi bahwa semasa kecil di tempat ini mereka sering berkelahi dan bermusuhan. Namun setelah itu mereka berbaikan kembali. Tapi sekarang permusuhan mereka benar-benar menjadi kenyataan, yang tentunya Maiki sangat tidak menginginkan hal ini. Maiki pun sekarang sudah mengambil keputusan untuk menerima tantangan dari geng Valhalla yang akan dilakukan esok harinya. Sehingga di malam itu juga geng Toman berkumpul untuk menghimpun kekuatan. Di sela-sela komandonya, Maiki tidak bisa menyembunyikan kesedihan di hadapan pasukannya. Bagaimana tidak, dua orang yang akan menjadi lawan nanti adalah sahabatnya. Dengan disaksikan oleh Haitani bersaudara dan juga banyak tokoh terkenal gangster Jepang, di sebuah tempat rongsokan mobil, pertempuran antara geng Toman dan Valhalla pun akan segera dimulai. Sakaizumi dari anggota kriminal Ikebukuro menjadi wasit pertempuran itu. Ia kemudian memanggil dua petinggi dari masing-masing kubu. Dari Toman ada Draken juga Maiki. Dari Valhalla ada Kazutora juga Hanma. Draken sebagai wakil mengatakan jika mereka menang, Toman hanya meminta satu permohonan, yaitu mengembalikan Baji kepada mereka.
Kemudian Kazutora menghajar Sakaizumi karena menurutnya tidak perlu ada wasit, tidak perlu ada ketentuan karena Valhalla berniat untuk menghancurkan seluruh geng Toman sampai ke akar-akarnya. Hanma pun memberikan aba-aba yang menandakan pertempuran dimulai. Kazutora yang hanya berfokus untuk membunuh Maiki dihadang oleh Draken. Namun kemudian Hanma masuk ke dalam pertempuran untuk melawan Draken sehingga Kazutora bisa fokus man to man dengan Maiki. Terlihat juga Takemichi yang kekelepekan dalam bertarung melawan Valhalla dibantu oleh anggota Toman yang lainnya. Sementara itu, Kisaki memerintahkan pasukannya untuk melindungi Maiki saat mengejar Kazutora. Terlihat dengan 300 pasukan Valhalla sangat mendominasi pertempuran dan membuat geng Toman yang hanya berjumlah 150 pasukan sangat kewalahan. Draken mengatakan kepada anggotanya untuk tidak panik dan tetap fokus pada pertarungan karena hal itulah yang membuat mental mereka menjadi down dan gampang untuk dikalahkan. Kemudian Takemichi yang teringat akan misinya mengeluarkan mode brutalnya yang membuat pasukan yang lain termotivasi melihat semangat Takemichi. Saat Takemichi kembali terpojok dan hampir dikeroyok, tiba-tiba ya, walaupun masih diperban, Mitsuya datang sebagai salah satu petarung kuat dari Toman dan membantu Takemichi. Mitsuya tidak ingin melihat Takemichi dalam bahaya karena berkat jasanya, Draken bisa selamat setelah ditusuk oleh Kiyomasa saat melawan Mebius. Setelah menyingkirkan beberapa anggota Valhalla, akhirnya Draken kembali bisa man to man dengan Hanma. Dengan satu pukulannya membuat Hanma terpental. Sementara itu, Kazutora berlari ke atas tumpukan mobil bekas saat dikejar oleh Maiki. Ternyata ia sudah mempunyai rencana untuk mengeroyok Maiki dengan bantuan dua anak buahnya di sana. Saat Maiki melawan dua pengikut Valhalla, Kazutora tiba-tiba memukul tongkat besi yang mengenai kepala Maiki hingga membuatnya terkapar. Dengan kondisi itu, Kazutora pun mengumumkan bahwa Valhalla telah menjadi pemenang. Namun tidaklah mungkin seorang Maiki dengan mudah bisa dikalahkan begitu saja. Ia pun bangkit dan bertanya kepada Kazutora kenapa ia dianggap sebagai musuhnya. Dengan pedenya, Kazutora menjawab bahwa Maiki dan juga Shinichiro adalah musuh yang harus disingkirkan. Maiki adalah sumber malapetaka yang membuatnya sampai masuk penjara. Kemudian pengikut Valhalla lain menahan Maiki sehingga dengan leluasa Kazutora dengan puas memukulinya. Dengan mengungkit-ungkit nama mendiang kakaknya, apalagi dianggap sebagai musuh, Maiki pun menjadi murka dan mengeluarkan mode seriusnya. Kemudian tiba-tiba dengan satu tendangan super dari Maiki, Kazutora pun terhempas hingga pingsan. Kemudian Maiki pun yang sudah dipukuli Kazutora membuatnya tertunduk lemah. Melihat keadaan yang menguntungkan, Kisaki memerintahkan salah satu anak buahnya di Valhalla untuk membunuh Maiki. Dan tentunya semua anggota Toman berusaha melindungi ketuanya. Takemichi pun mengenali orang yang berniat membunuh Maiki adalah anggota Kisaki dari divisi 3 yang berpakaian Valhalla. Orang itu pun berhasil naik ke atas tumpukan mobil untuk membunuh Maiki. Kemudian tiba-tiba
Kisaki memblokir serangan dari orang suruhannya, sehingga semua anggota Toman simpati dan percaya kepadanya. Ia pun mengatakan akan melindungi Maiki. Dengan kata lain, Kisaki sudah sejauh ini menyusun rencananya dengan rapi. Jika Toman kalah, maka semua anggota Toman akan diserapnya ke Valhalla. Sebaliknya, bila Valhalla yang kalah, maka sekarang ia sudah memiliki simpati semua pasukan dari Toman. Sehingga, bagaimanapun situasinya, tetap akan menguntungkan bagi Kisaki. Kemudian secara tiba-tiba, Baji memukul kepala Kisaki dan mengatakan bahwa divisi 3 hanyalah milik Pak Jin. Niat Baji untuk mengalahkan Kisaki tidaklah mudah. Ia dihadang oleh anak buah Kisaki dan juga Chifuyu yang mengatakan untuk tidak membunuh Kisaki saat ini yang sedang berusaha untuk melindungi Maiki. Begitu pula Takemichi juga berusaha untuk menghalanginya. Akhirnya, terkuaklah tujuan sebenarnya Baji bergabung dengan Valhalla, yaitu hanya untuk membunuh Kisaki yang mempunyai niat jahat kepada Maiki dan geng Tokyo Manji. Di saat itu, Kisaki memanfaatkan momen untuk mengatakan kepada Kazutora bahwa Baji telah mengkhianatinya. Di sisi lain, Hanma dibuat babak belur oleh Draken dan ia pun berhasil membungkam mulut Hanma yang sombong hanya dengan satu bantingan. Begitu pula Mitsuya mampu membalas orang yang telah membuatnya sampai masuk ke rumah sakit. Sementara itu, Baji mampu menghabisi pasukan divisi 3 Toman yang dipimpin Kisaki. Ia juga mampu mengalahkan Kisaki dan tidak menghiraukan perkataan teman-temannya untuk tidak membunuh Kisaki di saat kondisi ini. Setelah mengalahkan Kisaki, Baji pun menghampiri Kazutora dan mengatakan bahwa Valhalla akan memenangkan pertempuran dan apapun yang terjadi, ia akan tetap menemaninya hingga akhir. Namun Kazutora yang sudah termakan hasutan Kisaki menikam Baji dari belakang dengan sebilah pisau. Maiki yang sudah sadar tiba-tiba berada di belakang Kazutora. Dengan tatapan yang dipenuhi kebencian, Maiki kembali menendang Kazutora hingga terpental. Apa yang pernah dilihat Takemichi pun kini akan menjadi kenyataan. Maiki tanpa segan akan membunuh Kazutora karena kelakuannya. Sambil memukuli Kazutora, Maiki mengatakan bahwa sebenarnya ia sangat ingin membunuh Kazutora dari dulu ketika sudah keluar dari penjara. Namun ia selalu dinasehati oleh Baji sehingga membuat Maiki mengurungkan niatnya. Namun sekarang melihat orang yang telah mati-matian membela Kazutora malah dibunuh olehnya sendiri, maka tidak ada kata maaf untuknya. Bila Kazutora ingin menyingkirkan orang-orang yang berharga baginya, maka ia sendiri tanpa segan membunuh Kazutora. Kebrutalan Maiki pun terhenti setelah mendengar suara Baji yang mengatakan ia hanya mengalami cedera kecil. Namun tiba-tiba Baji menusuk tubuhnya agar Kazutora tidak disalahkan atas kematiannya. Baji,心配ね。気にすんだな、Kazutora. Baji! Di sisa hidupnya, Baji mengatakan kepada Takemichi bahwa biang kerok dari semua ini adalah Kisaki. Sebenarnya, Baji sudah berhasil menasehati Maiki agar tidak membenci Kazutora. Namun Kazutora yang keluar dari penjara ditarik oleh Kisaki sehingga bergabung dengan Valhalla. Di sana, ia telah dimanipulasi oleh Kisaki yang membuatnya sangat ingin membunuh Maiki. Pak Jin, Mitsuya, Draken, Kazutora juga Maiki adalah sahabatnya yang paling berharga. Dengan kata lain, Baji sangat tidak menginginkan perselisihan di antara mereka. Sontak mendengar pernyataan itu, semua teman Baji pun terdiam.
Sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Baji pun menitipkan Maiki dan Toman kepada Takemichi, sekaligus jabatan kapten divisi utama diberikan kepadanya. Ia juga mengatakan sangat ingin kembali makan mie peyong bersama dengan Chifuyu, wakil yang paling setia kepada Baji. Arigato. Setelah dinyatakan tewas, Kazutora kembali memohon-mohon kepada Maiki untuk dibunuh. Tentu saja, hal itu membuat Maiki menjadi kalap. Takemichi pun bersusah payah untuk menyadarkan Maiki dan mengatakan kalau Maiki harus memahami keinginan Baji yang telah mengorbankan hidupnya untuk sahabat-sahabatnya agar tidak saling bermusuhan. Bungkusan jimat yang berisi foto pendiri Toman pun terjatuh dari saku Takemichi saat mencoba menyerang Maiki. Hal itu pun membuat ingatan Maiki kembali ke masa lalu saat masih kecil. Saat itu, keenam pendiri Toman sedang berkumpul di sebuah kuil. Kedatangan mereka ke kuil adalah membahas geng yang bernama Black Dragon yang telah menindas Kazutora. Oleh karena itu, Maiki pun berencana untuk melawan geng itu, sehingga Baji mempunyai ide untuk membentuk sebuah geng yang beranggotakan mereka-mereka ini. Ketuanya adalah Maiki yang belum pernah terkalahkan. Wakilnya adalah Draken yang bisa diandalkan, Mitsuya sebagai pengawal, Pak Jin sebagai pembawa bendera, sementara Baji dan Kazutora merupakan divisi utama unit penyerangan. Kemudian nama geng ini sudah diputuskan oleh Maiki dengan nama Tokyo Manjiro yang diambil dari nama belakangnya yaitu Sano Manjiro. Dan seketika semua temannya bilang norak soalnya memakai nama keluarga sendiri. Tokyo Manjiro Dasa. Namun walaupun demikian, entah kenapa namanya berubah menjadi Tokyo Manji dan tulisan Ro di akhir sebelumnya dihilangkan. Setelah terbentuk, semua harapan anggotanya diserahkan kepada Maiki karena dialah ketuanya. Sebagai bentuk perayaan, mereka akan membeli sebuah jimat penyelamat. Tapi uang yang mereka punya tak cukup untuk membeli satu jimat. Namun ketika uang mereka digabungkan, mereka pun bisa membeli satu jimat untuk satu geng yang nantinya akan disimpan oleh Baji Keisuke. Karena dialah sang pelopor yang mempunyai ide untuk mendirikan geng yang beranggotakan 6 orang ini. Baji pun mempunyai sebuah moto untuk geng mereka, yaitu One for All, artinya mau berkorban untuk yang lainnya, dan All for One, yaitu jika seorang anggota mempunyai masalah, maka semua harus turun tangan membantunya. Kepergian Baji membuat kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya menangis termasuk dengan kroco-kroco dari geng Toman. Dan pada akhirnya Maiki pun menyadari bahwa Baji ingin dia memaafkan Kazutora. Selama ini Baji tidak pernah berkhianat. Semua yang dia lakukan hanya untuk melindungi sahabat-sahabatnya. Baji. 2 minggu kemudian, Chifuyu mendatangi makam Baji. Ia sangat bersedih dan belum bisa menemukan orang yang harus ia ikuti setelah kematiannya. Chifuyu juga membawa mie peyong sebagai wasiat Baji yang meminta mie peyong dibagi setengah dengan Chifuyu. Di tempat lain, tepatnya di lapas remaja, Draken menemui Kazutora yang harus kembali mendekam atas perbuatannya membunuh Baji. Ya, walaupun kita tahu Baji mati bunuh diri, tapi tetap saja ada yang harus disalahkan dan mempertanggungjawabkan insiden tersebut. Kali ini Kazutora benar-benar bertobat dan akan menanggung semua perbuatannya. Draken pun membawa pesan dari Maiki bahwa ia sudah memaafkan Kazutora dan mulai saat ini Kazutora resmi kembali menjadi anggota geng Tokyo Manji. Kemudian, scene berpindah di mana Takemichi dan Hinata berkencan di malam di mana Halloween telah berlalu. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan Hinata pada movie 2 bagian pertama yang bertanya kenapa Takemichi ingin putus dengannya.
Di malam itu juga, Takemichi dengan berat hati meminta putus dengan Hinata. Walaupun demikian, ia berjanji untuk selalu melindungi Hinata sampai ia mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Hal itu Takemichi lakukan karena ia tidak ingin melihat Hinata kembali terbunuh di masa depan oleh kejahatan Kisaki. わかんないよ。突然現れる。お疲れ様です。 Scene berpindah di mana Takemichi yang menerima wasiat dari mendiang Baji diangkat sebagai kapten divisi utama berdiri kokoh di hadapan semua anggota geng Toman. Ia pun mengumumkan akan selalu menjaga geng Toman dari semua orang yang akan berbuat jahat dan ia pun memutuskan akan tetap tinggal di sini dengan meneruskan moto yang telah dibuat oleh Baji, yaitu One for all and all for one. Dan film pun selesai. よろしくお願いします。